Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore ini Umi sama Kak Fael mau nge-live bacain buku Khadijah, bacain buku dari penulisnya adalah Badiatul Raziqin. Buku The Golden Stories of Khadijah. Tentang romantika cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, bestseller, national bestseller. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mau bacain buku ini nih, teman-teman. Tapi Kak Fail mau ikut nge-live nih. Kak Fail mau ikut-ikutan. Kita mau bacain kisah-kisah romantis pas Rasulullah menikah sama ibunda kita, junjungan kita juga, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Makasih yang udah gabung, share-share ya. Kita mau baca ini, baru mulai nih. Nanti kalau udah selesai live-nya, aku taruh juga di YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa nonton juga di YouTube-nya. Rafael, Umi mau baca dulu buat teman-teman Umi yang di online nih. Jadi Kak Fail jangan gangguin dulu ya, Kak Fail. Sayang Umi. Ya udah, ada nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi tidak ganggu ya. Oke, kita baca ya. Dari depannya itu warnanya warna pink keungu-unguan. Kata-kata pertamanya, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman saat orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku saat orang-orang mendustakanku atau mengatakan aku bohong. Dia membelaku dengan hartanya saat orang-orang menghalangiku. Dan saat orang-orang pelit sama Rasulullah. Cara istiqomah gimana ya Kak? Susah banget jaga iman. Cara istiqomah itu coba deh dengerin lagu yang kayak gini. Obat hati. Ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Jadi baca Quran dapat pahala, satu huruf dapat 10 kebaikan. Terus baca maknanya juga. Karena Al-Quran itu kan guide kita. Al-Quran itu kan petunjuk hidup kita. Kita baca juga makna-maknanya. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa tuh? Eh, Sholat malam dirikanlah. Nah, sholat malam tuh waktu yang bagus banget buat kita mendekat sama Allah karena itu waktunya hening, waktunya kita juga nggak sibuk dan jarang juga ada yang nelpon kita di jam-jam malam kan jadi nggak terganggu. Kalaupun kita udah punya keluarga, anak kita juga udah bobo. Pokoknya itu waktu untuk berduaan sama Allah dan cerita semuanya. Cerita hal-hal random walaupun Allah Maha mengetahui, tapi kita butuh tuh untuk meluapkan itu sama Allah. Yang ketiga apa ya? Yang obat hati itu? Ada yang tahu gak lagunya itu tuh? Obat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, eh, berkumpullah dengan orang soleh ya. Kalau nggak salah berkumpul dengan orang soleh atau yang keberapa itu juga obat hati kita supaya kita istiqomah. Karena berkumpul dengan orang yang soleh sedikit banyak kita akan kena juga kebiasaan mereka, sedikit banyak kita akan kena juga um, ucapan-ucapan mereka, motivasi dari mereka, atau kalau mereka pun diem aja, tapi mereka itu suka melakukan kegiatan kebaikan, kita pasti akan niruin. Jadi kita berkumpul sama orang-orang soleh. Walaupun di antara kumpulan orang-orang soleh itu kita yang paling buta ilmu, tapi nanti kita akan terbawa gitu. Akan terbawa sama kebiasaan mereka, ilmu-ilmu mereka akan terupgrade gitu. Terus apa lagi ya yang ada 5 perkara itu? Lupa aku, ada yang tahu gak? Pengennya gitu Kak, bisa sholat malam tapi keinget film Makmur. Itulah makanya kita tahu kelemahan kita.
kelemahan kita takut hantu. Udah tahu kita takut hantu, tapi kita nonton yang begitu. Aku pun secara pribadi takut ya. Memang karena ada kita tuh hidup berdampingan sama makhluk jin. Kita hidup berdampingan sama mereka, mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Mereka itu memang ada nyata, tapi kita yang nggak mampu untuk menggapai, untuk melihat mereka. Tapi jangan kita nonton sesuatu yang membuat kita memvisualisasikan mereka seperti yang di film. Karena jin itu nggak punya fisik sebenarnya. Jin itu nggak punya fisik. Rasulullah kan pernah mengatakan di dalam hadis, pas Rasulullah hmm, pergi ke kaum nasibin, kaum jin nasibin, itu kan Rasulullah eh, bawa Abu Sofyan apa Abu Hurairah ya, aku lupa. Terus ya mereka itu minta diajarin ayat, mereka itu minta didakwahin. Nah, mereka ada yang bentuknya itu cuman bayangan hitam, ada yang gumpalan asap, yang kayak gitu-gitu yang dikabarkan sama Rasulullah. Tapi untuk physically mereka itu seperti apa fisiknya kita nggak tahu. Dan film-film di luar sana memvisualisasikan seseram itu. Jadi kita takut, akhirnya kita terganggu untuk sholat malam, akhirnya kita terganggu untuk sholat subuh kalau apa harus berwudunya jauh dari kamar kita, itu kan jadi takut. Jadi jangan keinget-inget makmum. Cara menghilangkan rasa takut terhadap bangsa jin bagaimana, Kak? aku secara pribadi, aku secara pribadi itu intinya kita jangan jangan menggambarkan dia di dalam benak kita. Misalnya kita bisa tergambar oleh nonton film. Jangan nonton film itu, jangan nonton film yang hantu-hantu. Kalau kita jadi tergambar di benak kita, atau kita tergambar di benak kita kalau diceritain sama orang. Jangan denger, misalnya orang, aku semalam ngeliat hantu, misalnya gitu, udah bilang aja nggak mau denger ya, nggak mau denger. Jadi aku pun bisa sembuh dari paranoid hantu-hantuan ketika aku dikasih stimulasi kayak gitu, semingguan lebih juga kalau aku habis diceritain atau habis melihat yang kayak gitu atau habis melihat poster-poster atau film-film yang kayak gitu, aku bener-bener lupanya setelah seminggu kemudian. Selama seminggu itu tuh aku juga deg-degan, mau tidur juga was-was, kadang termimpi-mimpi gitu kan. Jadi kita jangan pancing rasa takut kita dengan hal-hal yang kayak gitu. Jangan pancing, Rafael ngapain? Jangan pancing rasa takut kita dengan bacaan, dengan audio, dengan visual atau gambar sama yang hantu-hantuan gitu kalau kita takut hantu. Tapi kalau tipsnya dari Ustadz yang pernah aku dengar, kita harus tanamkan dalam diri kita jin itu lebih lemah daripada kita. Jadi jin itu lebih lemah, kita yang lebih kuat karena kita sering dikasih lihat film-film bahwa jin itu bisa segala macam, bisa terbang lah, bisa menembus dinding lah, bisa segala macam. Padahal hadisnya nggak kayak gitu. Hadisnya hadisnya itu kalau terkait jin ya, eh, waktu itu ada jin yang mencuri di Baitul Mal, di tempat banknya orang Islam waktu itu, Baitul Mal, tempat penyimpanannya harta-hartanya orang Islam. Dia mencuri dan dia berbentuk sebagai laki-laki. Nah, dia itu bisa dipiting, bisa digebuk gitu. Jin itu bisa digebuk. Asal dia menampakkan wujud sesuatu, dia udah bisa fisiknya udah bisa dipukul gitu. Jadi jin itu sebenarnya lemah. Nah, kalau misalnya kita takut, nah jangan kita menstimulasi diri kita dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa jin itu lemah. Aku sih menanamkan dalam diri aku jin itu lemah. Cuman kalau aku dengar-dengar cerita, dengar-dengar film, gitu aku takut lagi. Jadi mendingan jangan ditonton yang kayak gitu-gitu filmnya. Aku aku juga nggak bisa menafikan perasaan takut itu. Jadi memang deg-degan kalau lagi malam-malam mau tahajud gitu kalau teringat film itu, jadi deg-degan, mendingan jangan ditonton sama sekali, kayak gitu ya. Oke, kita mulai baca bukunya. Khadijah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dipoligami ya.
Jadi beliau itu pas hidup berumah tangga sama Rasulullah, dia itu berdua aja, memadu kasih berdua aja. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Ups, Rafael. Nah, kita mulai bagian 1. Masa kecil Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Astagfirullah. Jangan diapa-apain, Dek. Aduh. Jangan Soleh. Kita mau baca ini. Jangan diklik-klik HP-nya ya. Kita mau baca ini, diam saja adanya, diam. Masa kecil Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita baca ya, bagian 1. Aku bacanya sampai maghrib aja ya. Aku maghrib waktu Jakarta. Jadi masih lumayan lama. Tiada seorang wanita di dunia yang lebih indah budi pekertinya daripada Khadijah. Tidak ada seorang pun wanita yang dapat menandingi Khadijah dalam hal kebijaksanaan. Dek, tidak ya. Dalam hal kesucian, dalam hal kesederhanaan, dan dalam hal kemandirian. Ketika banyak penduduk Mekah, maaf ya teman-teman, Kap tidak boleh seperti itu, Kap. Ketika banyak penduduk Mekah menyembah berhala, Khadijah tidak melakukannya. Saat kebanyakan masyarakat Mekah membunuh anak perempuannya, Khadijah justru menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu menjaga diri dan kehormatannya. Jadi sebelum periode Rasulullah itu jadi nabi, kan belum ada nabi sebelumnya kan. Nabi Isa kan udah lama tuh. Maksudnya dari nabi-nabi sebelumnya, banyak nabi-nabi sebelumnya, tapi ada masa kekosongan. Kan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Nah, sepeninggalnya Nabi Isa diangkat sama Allah ke langit. Nah, itu ada beberapa waktu, aku lupa berapa waktunya dari Nabi Isa ke Rasulullah sampai diangkat menjadi nabi. Itu orang-orang bingung lagi nih, agamanya harus menyembah apa. Ada yang menyembah pohon, batu, roti, ada yang menyembah patung. Itu banyak tuh periode-periode orang yang kebingungan harus menyembah apa. Padahal sebelum-sebelumnya nabi-nabi juga udah diutus kan, tapi kan karena waktunya itu lama, waktunya itu periode kosongnya itu agak lama, jadi banyak orang yang sesat lagi. Makanya ada kaidah yang mengatakan selagi belum turun ayat, maka Allah nggak menghisap orang itu. Jadi ketika orang itu nggak tahu apapun tentang agama, dan memang waktu itu nabinya belum ada dan nabinya itu udah lama meninggal, jadi nanti akan diuji lagi sama Allah di akhiratnya. Apakah misalnya Allah suruh kita masuk nih ke neraka, Allah suruh langsung, kalau kita memang beneran mau masuk dan taat, ternyata kita tidak dimasukkan ke dalam situ gitu. Jadi ada periode-periode kita tidak mengetahui apapun, tapi kalau sekarang kan kita dapat hidup di periode Rasulullah udah mengajarkan segala hal. Nah, pas Khadijah ini tumbuh sebagai wanita dewasa, waktu itu kan Rasulullah belum diangkat nih. Rasulullah memang sudah hidup, tapi Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Nah, Rasulullah diangkat jadi nabi pas lagi menikah pas lagi menikah nih sama Khadijah. Nah, jadi di sini dikatakan ketika banyak penduduk Mekah menyembah berhala, Khadijah tidak melakukannya. Jadi Khadijah tidak pernah syirik ya, walaupun waktu itu belum ada syariatnya Islam, syariatnya Rasulullah. Saat orang-orang membunuh anak perempuan, Khadijah tidak melakukannya. Jadi keburukan akhlak saat itu tidak dilakukan oleh Khadijah, walaupun waktu itu keburukan akhlaknya udah biasa gitu, udah biasa keburukan itu ada di masyarakat, tapi Khadijah tidak melakukan itu gitu. Jadi walaupun nggak ada panduan hidup secara global seperti Islam yang sekarang, aturan-aturan syariatnya, tapi Khadijah tetap memakai hati nuraninya untuk menjalani kehidupan. Nah, terus Khadijah adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusay
bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah, dijuluki Al-Tahirah, yaitu wanita yang bersih dan suci. Sayyidah Quraisy ini dilahirkan di rumah yang mulia yang terhormat kira-kira 15 tahun sebelum tahun gajah. Karena Rasulullah sama Khadijah itu bedanya 15 tahun. Berarti kan Rasulullah hadir di muka bumi ini pas tahun gajah. Al-Fil, pas tahun gajah. Nah, Khadijah itu beda 15 tahun lebih tua. Jadi pas Rasulullah lahir, Khadijah itu udah usia 15 tahun. Dan Khadijah eh, lahirnya 15 tahun sebelum tahun gajah di sini disebutkan. Khuwailid, ayahnya Khadijah, adalah seorang pedagang yang sukses. Seperti kebanyakan saudagar Arab lainnya, ia mendapatkan keuntungan dari perdagangan asing. Jadi, memang ayahnya Khadijah ini, kan Khadijah kita kenal sebagai wanita mandiri, wanita yang punya usaha sendiri, wanita yang pengusaha, pengusaha. Nah, ini diturunkan oleh ayahnya yang juga udah pengusaha antar negara. Ayahnya Khadijah, yaitu Bapak Khuwailid ini, udah jadi pengusaha antar negara. Jadi, mungkin mengajarkan ke anaknya cara-cara berdagang yang benar, yang efektif, yang efisien, gitu. Nah, para pedagang Mekah mengirimkan 2 kafilah besar setiap tahunnya. Kafilah itu maksudnya golongan atau apa ya, kubu gitu, kubu. Satu di musim panas, satu lagi di musim dingin. Mereka mengirimkan golongan atau kelompok kafilah musim panas ke Syria dan kafilah musim dingin ke Yaman. Kelompok-kelompok ini kemudian membawa hasil-hasil produksi dari Mekah dan sekitarnya lalu dijual di Yaman dan di Syria. Jadi barangnya itu dari Mekah terus jual ke negara lain yaitu Yaman dan Syria. Jadi bapaknya udah punya banyak pegawai ya di sini, pegawai antar negara lagi. Masya Allah. Ibunda Khadijah meninggal pada tahun 575 Masehi dan Khuwailid atau ayahnya meninggal pada tahun 585 Masehi. Beda 10 tahun nih, ibunya dulu yang meninggal baru ayahnya yang meninggal. Sepeninggal keduanya, anak-anak mereka mewarisi kekayaan orang tuanya. Jadi istri Rasulullah Khadijah ini memang keturunan kaya dan memang juga diturunkan ilmunya ke dia untuk menjadi orang yang bisa berekonomi mandiri lah gitu. Kemudian mereka membagi-bagi ke anak-anak yang lain harta kekayaan orang tuanya Khadijah tadi. Nah, kekayaan ada bahayanya. Kekayaan dapat membuat hidup kita menjadi berfoya-foya, nganggur-ngangguran, mager-mageran. Yalah gitu kan, maksudnya kalau cuman mewarisi kekayaan aja, ya udah buat apa lagi nyari kerja gitu kan. Kalau nggak diwarisin ilmunya, ya udah kekayaan aja, mungkin nggak habis-habis juga sampai 7 turunan gitu. Jadi mewariskan kemageran juga kalau nggak diajarin ilmunya. Nah, tapi tidak bagi wanita ini, wanita suci ini. Khadijah sangat menyadari bahaya berfoya-foya dan bermalas-malasan. Dia memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pengangguran walaupun kaya raya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap yang membuat dia mampu mengatasi godaan-godaan harta. Nah, di antara saudara-saudaranya, hanya Khadijah yang memiliki kemampuan berdagang seperti ayahnya. Nah, berarti teman apa adik kakaknya Bunda Khadijah ini ya hanya menggunakan harta warisan ayah ibunya, tapi Khadijah nih yang mewarisi kemampuan berdagang. Kemampuan berdagang ayahnya, sehingga lama-kelamaan Khadijah menjadi saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Mewarisi mungkin dapat modalnya dari ayah, terus dapat perkembangan modal itu lagi dari style dagangnya dia sendiri. Masya Allah ya. Nah, sepeninggal ayahnya, Khadijah mengambil alih bisnis keluarga dan segera mengembangkannya. Dengan keuntungan yang didapatkan, ia tidak lupa untuk membantu orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang cacat.
Jadi memang baik hati ya, walaupun di sini Rasulullah belum belum ada syariat untuk menyantuni, karena memang Rasulullahnya juga belum diangkat menjadi nabi. Jadi ini memang kebaikan hatinya yang luar biasa ya. Memang dari sananya hatinya itu baik dan suka menyantuni orang-orang susah. Bila ada gadis yang miskin, Khadijah mengawinkannya dan membekalinya dengan harta yang secukupnya. Jadi selain untuk orang-orang yatim, janda, dan orang-orang cacat, Khadijah juga membantu orang-orang untuk dapat menikah, dapat perbekalan menikah. Baik banget ya. Mungkin karyawan-karyawannya, tetangga-tetangganya itu pada makmur ya, Masya Allah. Bunda Khadijah, wanita kaya raya. Kekayaannya itu memang berkah banget, jadi dinikmatin juga oleh orang-orang yang ada di sekeliling Bunda Khadijah. Nah, beberapa keluarga Khadijah membantunya dalam menjalankan bisnis, tapi untuk mengambil keputusan, ia tidak tergantung kepada siapapun. Ia yakin akan keputusannya sendiri. Jadi Bunda Khadijah ini yang big boss-nya ya, walaupun banyak yang bantu di bawah-bawah, tapi keputusan semuanya ada di Bunda Khadijah. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah tidak langsung pergi ke Yaman dan Syria. Ia cukup duduk di rumah, semua dagangannya dititipkan kepada orang-orang yang telah dipercayainya. Sistemnya adalah bagi hasil. Masya Allah. Duduk di rumah dapat cuan. Memang cerdas banget Bunda Khadijah. Masyarakat Arab pada abad 6 Masehi menjadi penyembah berhala. Jadi pada masa Bunda Khadijah ini udah menjadi manusia dewasa, mereka kebanyakan masyarakat-masyarakat sana nyembah berhala. Bahkan ada yang cerita nyembah bikin roti, terus nyembah roti itu terus dimakan Tuhannya. Pernah dengar cerita kayak gitu nggak? Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi tadi ada bagi hasil, ada kurir-kurirnya nih yang ke Yaman sama ke Syria. Kurir-kurir kargo nih ya, karena barangnya banyak ya kan. Barang dari Arab ke Yaman dan ke Syria. Kalau kita bahasain sekarang mah kargo gitu ya. Masyarakat Arab pada abad masyarakat Arab pada abad 6 Masehi menjadi penyembah berhala. Orang-orang Arab menyembah berbagai macam patung dan berhala yang mereka yakini kekuatannya dapat memberikan nasib baik kepada mereka. Memberikan nasib baik. Makasih Kak udah menyukain live. Kebiasaan mereka itu sangat menjijikan. Mabuk-mabukan adalah kebiasaan penduduk Mekah yang paling mereka sukai. Mereka juga rajin berjudi dan menganggap rendah wanita. Bahkan anak perempuan dianggap aib, tidak berguna. Karena aib, jadi mereka tidak segan untuk membunuhnya. Karena untuk apa punya anak kalau anak perempuan? Kan hanya menyusahkan. Tidak bisa diajak untuk perang, tidak bisa dibanggakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kebiasaan mabuk-mabukan ini memang udah kayak gimana ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, kalau bukan dikasih arak berarti kayak nggak menghormati tamu gitu. Kebiasaan pada saat itu gitu. Jadi bukan cuman kayak ke kelabing, kalau zaman sekarang itu kan kita di Indonesia ya untuk menyambut tamu mah masih pakai air sirup gitu kan. Kalau misalnya emang orang yang pengen minuman keras ya ke tempat-tempat yang khusus minuman keras gitu. Tapi kalau zaman itu masyarakatnya memang semuanya masyarakatnya itu secara umum minum minuman keras gitu secara umum ya. Tapi Bunda Khadijah ini tidak. Dan pasti Bunda Khadijah juga memilih karyawan-karyawannya untuk tidak orang yang mabuk gitu. Untuk tidak mempekerjakan orang yang mabuk, karena kalau mabuk juga mengendarain kendaraan atau mengemas barang itu juga nanti bakalan kacau gitu. Nah, seluruh negeri didominasi oleh masyarakat laki-laki karena masyarakat perempuannya dari bayi udah di cut off, pada dibunuh-bunuhin sama orang tuanya sendiri. Wanita itu saat itu tidak memiliki status apapun. Kebanyakan orang Arab yakin. Bayi aku nangis, Masya Allah. Sini dek.
Iya, iya, sini, sini. Iya, sini, sini, sini. Iya, sini, sini, sayang. Iya, iya, iya. Umi sambil baca ya. Tapi adik jangan ganggu ya. Tapi adik di sini aja, nggak usah menangis. Tuh, adik kan ganteng banget. Iya, adik kan comel, adik soleh. Nah, tengok uminya lagi baca. Bangsa Arab meyakini bahwa wanita adalah pembawa sial. Pada umumnya, mereka menganggap wanita seperti benda mati daripada sebagai manusia. Ini bangsa Arab yang zaman dulu ya, bukan ngomongin bahasa Arab yang zaman sekarang. Sebelum Islam hadir maksudnya ya. Kak, Afwan, kakak beli bukunya di mana? Hihi. Beli bukunya nanti aku sematkan deh di keranjang kuning aku. Di mana aku belinya ya? Aku belinya di TikTok juga. Kalian atau mau bisa cari sendiri. Khadijah, The Golden Stories. Jadi ini kisahnya itu eh, kata-katanya dari Ibu Badiatul Razikin. Tapi sumber kata-katanya itu dari hadis-hadis. Jadi dikisahkan gitulah dari hadis terus dikembangkan menjadi kata-kata yang lebih mudah dicerna gitu. Kan memang ada hadis yang mengatakan bahwa wanita itu pada dibunuhin, hadis yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu mabuk-mabukan. Jadi di sini diramu kata-katanya menjadi kata-kata kalimat gitu. Kayak gitu nanti aku live-nya sampai jam berapa kak? Sampai maghrib gitu. Nanti kita lanjut-lanjut lagi kalau udah maghrib. Aku juga nanti masukin live-nya ini aku download dari TikTok terus aku masukin ke YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang mau nggak bisa nonton live saat live, jadi bisa nonton live-nya siaran ulang. Nanti aku berkelanjutan kok. Kalau Khadijah udah habis, kita baca Fatimah. Nanti Fatimah ini kisah cintanya sama Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu anak kandungnya Bunda Khadijah ya. Sekarang baru jam 4.58. 1 jam lagi lah ya. Nah, jadi bangsa Arab pada saat itu, nama YouTube-nya apa kak? Nama YouTube-nya sama kayak nama aku Arini Indi Khair, tapi nanti aku uploadnya. Setelah aku download dulu ini, aku selesai live, baru aku download, terus aku baru upload di sana. Tuh. Nama YouTube-nya Arini Indi Khair kayak nama akun aku. Jadi bangsa Arab pada zaman itu menganggap wanita adalah seperti benda mati, tidak seperti manusia. Jadi Bunda Khadijah itu dihormatin, dihargain karena memang Bunda Khadijahnya itu bukan wanita biasa tapi memang bangsawan, saudagar kaya raya. Jadi siapa juga yang mau merendahkan orang yang memang kedudukannya tinggi. Tapi wanita pada umumnya kayak gadis-gadis biasa atau anak-anak kecil perempuan itu tidak dianggap manusia gitu. Bahkan bayi-bayi itu dibunuh. Nah, para wanita itu bahkan diperjualbelikan demi memuaskan nafsu syahwat kaum lelaki. Seorang lelaki boleh mengawini banyak perempuan yang mereka sukai, nggak ada batasannya, dan apabila mati, anak laki-lakinya yang tertua mewarisi semua istri ayah-ayahnya, kecuali ibu kandungnya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ibu tirinya ini semuanya aku baru tahu juga nih. Jadi kalau seorang laki-laki mau mengawini banyak perempuan sesuka mereka, nggak ada batasan. Apabila meninggal, anak laki-lakinya yang paling tua mewarisi semua istri ayahnya, kecuali ibu kandungnya. Rusak banget moralnya ya. Udah nikahnya banyak, makanya Rasulullah itu pas datang membatasin sampai 4 aja. Itu kalau kita melihat zaman sekarang, kayaknya kok Rasulullah kok suka bagi-bagi cinta sih. Padahal itu malah Rasulullah meng-cut off, memotong jumlah istri-istri orang pada zaman itu gitu. Sedangkan kalau zaman sekarang itu kan yang penting satu gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa belasan, puluhan gitu. Jadi Rasulullah batasin 4 aja yang paling kamu cintai dan jika kamu bisa berlaku adil. Kalau kamu nggak bisa berlaku adil ya satu aja. Rasulullah juga menikah sama Khadijah sendirian aja, monogami sendiri, istrinya satu gitu. Nah kemudian nanti setelah Rasulullah
setelah Rasulullah menduda selama berapa tahun, Rasulullah disuruh sama Allah untuk menikah. Jadi yang memang benar-benar true love-nya Rasulullah itu ya beliau ini, Khadijah. Rasulullah nikahin satu-satunya, dan dalam masa-masa perjuangan pas Rasulullah dapat wahyu ini sama istri yang ini. Nah, jadi rusak banget ya ini moralnya. Ibu tirinya bisa dinikahin sama anak tertuanya, semuanya waris. Bukan cuma waris harta, tapi waris istri, kecuali ibu kandungnya dia. Subhanallah, subhanallah. Bangsa Arab sebelum Islam adalah bangsa yang liar. Orang Arab menjalani hidupnya dengan peperangan yang tidak mengenal hukum, membunuh dan menyiksa seolah menjadi profesi yang mereka sukai. Yang terkuat menindas yang lemah, malahan mereka menyiksa para tawanan perang hingga mati. Mereka juga memiliki hobi membunuh binatang di samping tega membunuh anak perempuan sendiri dengan rasa bangga dan dengan rasa terhormat. Ya Allah, ya Allah. Memang Rasulullah itu dihadirkan sama Allah ya. Rasulullah makhluk paling mulia, makhluk yang paling Allah cintai. Bahkan ruhnya Rasulullah itu udah Allah ciptakan sebelum Nabi Adam ya. Itu eh, Allah taruh di bangsa yang paling rusak saat itu. Allah taruh di bangsa yang paling rusak, dan Allah menjadikan bangsa itu menjadi akhlak yang mulia dengan satu orang ini, dengan satu orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ibaratnya yang paling rusak pun, bangsa yang paling rusak pun bisa menjadi bangsa yang berakhlak, gimana bangsa yang lain lebih mudah gitu. Jadi dari mulai bangsa Arab ini sembuh dari perilaku buruknya karena Rasulullah hadir di situ, nyebarlah Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanya ada orang Islam Cina, orang Islam kulit putih, ada orang Islam. Itu semuanya hasil dari dakwah-dakwah sahabat Rasul yang pergi ke luar negeri. Ini Masya Allah ya. Jadi di sini digambarkan bangsa Arab itu amoral banget, barbar banget. Bangsa yang liar, membunuh, menyiksa, minum minuman keras, eh, pergaulannya juga memperjualbelikan perempuan gitu kan. Kebiadaban, maaf ya bahasa aku kebiadaban, tapi karena di sini memang kata-katanya kebiadaban. Kebiadaban bangsa Arab pada masa jahiliyah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, yaitu Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah mukanya dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari banyak orang karena malu, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, berita lahirnya anak perempuan itu. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya di dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Dan mereka menetapkan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tega banget ya, padahal anak kandung gitu. Gimana anak orang lain main libas-libas aja kali. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan penyebab dari kasus pembunuhan anak perempuan ini adalah karena rasa takut kalau kelak anak itu menjadi tawanan perang antar suku dan akhirnya akan menjadi budaknya musuh. Status budak inilah yang akan menimbulkan perasaan malu bagi keluarga dan sukunya nanti. Bahkan ada pula yang membunuh anak perempuannya karena akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Pikirannya entah gimana ya, sempit banget ya zaman dulu ya. Zaman sebelum Islam itu hadir. Ada juga orang Arab yang tidak membunuh anak perempuannya, tapi merampas semua hak-hak anaknya. Mereka memperhitungkan bahwa karena nantinya anak-anak perempuan itu akan menikah dan dibawa ke rumah suami, maka mereka itu tidak perlu diberi apapun, tidak perlu dibahagiakan, tidak perlu dididik, makan juga yang penting asal dia masih hidup gitu. Kasian banget ya, ya Allah, alhamdulillah kita udah ada di dalam zaman yang Islam itu udah hadir. Kalau kita ada di zaman itu gimana ya perasaannya, Masya Allah banget. Mungkin kita sekarang lagi di dalam rantai kali. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan alhamdulillah syukurnya karena ayahnya Khadijah juga orang yang kaya,
orang yang berpendidikan, orang yang maksudnya nggak ikut-ikutan gitu eh, sama kebodohan umat yang zaman itu. Jadi Khadijahnya nggak dibunuh dan bertumbuh menjadi orang yang sukses gitu ya, masya Allah, masya Allah. Bagi mereka, kaum wanita tidak bisa digunakan untuk membentengi dan menjaga nama baik suku. Bahkan mereka menjadi sasaran empuk oleh musuh untuk dijadikan sajian lezat bagi yang menang. Hal inilah yang mencoreng nama baik suku atau kabilah. Situasi bangsa Arab saat itu digambarkan oleh penyair seperti berikut ini. Jadi pada saat itu orang suka bersair ya. Sair itu macam puisi lah gitu. Kata-kata kata-kata puitis tentang kondisi saat itu. Walaupun aku mendapatkan lamaran untuk anak perempuanku dengan uang yang bertumpuk-tumpuk dengan ditambah para budak-budak serta hewan ternak yang banyak, namun aku lebih senang kuburan yang menjadi menantuku. Jadi mereka lebih senang membunuh anak perempuannya. Gak ada pikiran banget ini mah. Dalam kondisi seperti itu, Khadijah tumbuh meskipun Khadijah hidup pada zaman jahiliyah, akan tetapi akhlak sucinya tetap terjaga sepanjang masa. Ia tetap membawa cahaya bagi kegelapan. Bukankah berlian tetap berlian meskipun berada di tengah lumpur yang menjijikan? Khadijah tetap menjadi berlian yang terjaga. Ia tetap berakhlak mulia. Masya Allah. Selain Khadijah ada beberapa orang Hanif. Hanif itu maksudnya orang yang soleh, orang yang lurus ya, walaupun belum ada syariat agama Islam. Maksudnya lurus di sini dia tidak ikut-ikutan kejahatan pada saat itu. Itulah yang dikatakan Hanif ya. Hanif yang tidak menyembah berhala di antara mereka adalah anggota keluarga Khadijah sendiri. Salah seorang di antaranya adalah saudara sepupunya, yaitu Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah anak dari paman Khadijah. Rambutnya telah memutih. Ia mengutuk bangsa Arab yang menyembah patung dan melakukan penyimpangan dari kepercayaan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Warokoh bin Naufal sendiri mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Jadi setiap rasul itu ya membawa syariat, membawa aturan hidup. Nah, setiap rasul itu hadir lagi, jadi aturan hidup yang sebelumnya itu diganti itu. Makanya ada kitabnya Nabi Musa, ada kitabnya Nabi Isa, ada kitabnya Nabi Ibrahim gitu. Nah, terakhir Nabi terakhir dan gak ada Nabi setelahnya itu Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Jadi yang kita ikutin eh, Al-Quran ya. Walaupun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kitabnya juga dari Allah, tapi aturannya lain, itu udah nggak berlaku lagi gitu. Nah, aturan di sini yang diikutin oleh Waraqah bin Nawfal itu, ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah berhala, tidak minuman keras, dan tidak berjudi. Ia murah hati kepada sesama dan suka menolong orang yang membutuhkan. Jadi sama nih Khadijah dengan sepupunya, sama-sama suka menyantunin orang yang susah. Karena mereka dari kalangan orang kaya ya. Udah kaya, baik hati lagi kan. Nah, bila ia mendengar bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup, dia segera menemui ayah dari bayi itu dan mencegahnya. Jika alasannya adalah kemiskinan, gak mampu membiayain hidup anaknya, ia akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali setelah sang ayah menyesali perbuatannya, ayah itu mengambil putrinya kembali. Mungkin ya lewat-lewat lah ayahnya itu melihat anaknya yang tadinya bayi merah, yang cuma bisa nangis aja, lama-lama bisa ketawa ketiwi, jadi bayi yang lucu, jadi balita gitu. Atau menjadi anak gadis yang penurut, jadi anak gadis yang baik hati. Nah, diambil lagi itu sama bapaknya. Padahal udah dibeli sama. Iya, Bu. Oh ya, bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Ibu aku dipanggil. Sekejap, sekejap. Bun, ada yang manggil tuh di luar. Ada ibu-ibu manggil. Bukan.
iya, sebentar ya, sikat dikit. Ya, tungguin kali, taruhan doang. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sini, sini, Dek. Sini, Dek. Kita lanjut lagi baca bukunya ya. Buat teman-teman yang ketinggalan nanti bisa cek di YouTube aku. Kita lanjut lagi. Iya, cariin surah Ar-Rahman deh. Ar-Rahman. Iya. Cariin surah Ar-Rahman terus ditandain warna yang hijau ya, jangan yang merah. Oke, teman-teman. Kita lanjutin lagi ya. Nah, ketika Warokoh atau sepupunya Khadijah ini mengambil alih membeli anak perempuan yang mau dikubur hidup-hidup, tiba-tiba ayahnya kadang-kadang berubah pikiran dan mengambil kembali anak-anak mereka yang telah diasuh dan telah disayangi. Jadi Warokoh ini mengembalikan, tapi sebelumnya Warokoh ini memastikan dulu apakah anak yang udah dia beli ini akan diasuh baik-baik oleh orang tua kandungnya lagi atau akan ditelantarkan lagi. Jadi sebelum dikembalikan bukannya karena nggak mau mengembalikan anaknya, tapi sebelum dikembalikan dipastikan nih orang tuanya udah bener apa belum niatnya gitu. Setelah itu, setelah dia memastikan niat orang tuanya untuk mengambil anaknya lagi, barulah ia mengizinkan ayahnya untuk membawa anak perempuan itu kembali. Warokoh adalah salah satu dari 4 orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama yang benar, mencari agama yang hak. Suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul pada hari raya mereka di salah satu berhala. Mereka mengelilingi berhala itu, mengagung-agungkannya dan berkorban untuknya. Hari raya itu mereka rayakan 1 hari dalam setiap tahun. Maka 4 orang itu menghindar dengan bersembunyi-sembunyi. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Kalian harus saling mempercayai, jagalah rahasia kalian masing-masing." Mereka adalah Warokoh bin Nawfal dan 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah masyarakat Arab tidak tahu apa-apa. Mereka telah menyalahi nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, dan apa yang dilakukan oleh batu-batu yang dapat dia rusak dengan tangannya sendiri. Mereka mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Mereka hanya batu. Dan mereka tidak dapat memberikan kebaikan, keburukan, dan manfaat." Jadi Warokoh ini bingung gitu ya. Kok ada sih orang yang mau nyembah batu gitu. Ada sih orang yang mau nyembah berhala gitu. Padahal berhala itu nggak ada gunanya gitu. Jadi cuman kepercayaan-kepercayaan aja yang membuat mereka masih diagung-agungkan. Warokoh adalah seorang dari segelintir orang-orang yang terpelajar di Mekah, orang-orang bangsawan nih, orang-orang yang berilmu. Nah, menurut suatu riwayat, ia telah menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ia juga membaca buku-buku lain yang ditulis oleh ahli-ahli teologi Yahudi dan Kristen. Ia adalah pencari kebenaran yang penuh semangat di dalam gelapnya dunia, dan begitu besar keinginannya untuk mendapatkan cahaya kebenaran sebelum kematian datang menjemputnya. Jadi karena di sini belum ada syariat baru, jadi orang-orang yang masih akal sehatnya itu dipakai, masih pakai akal sehatnya, mereka nggak mau ikut-ikutan yang buruk-buruk dari masyarakatnya. Mereka tetap pada kebaikan hati mereka yang masih bisa diterima akal mereka lah. Kalau nyembah berhala itu nggak bisa diterima akal, ya mereka nggak lakuin. Bunuh-bunuh anak perempuan mereka nggak lakuin. Mabuk-mabukan, judi-judi yang merugikan kehidupan mereka nggak lakuin gitu ya. Lanjut. Khadijah sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan pemikiran Warokoh. Jadi kita ngomongin Warokoh ini karena Warokoh adalah orang yang masih lurus yang mempengaruhi juga pikirannya Bunda Khadijah saat itu. Karena sama-sama nggak ada agama, sama-sama mencari Tuhan, sama-sama
menjadi orang yang baik dan terpelajar gitu. Gak mau ikut-ikutan sama masyarakat Mekah yang amoral waktu itu. Nah, jadi Khadijah ini terpengaruh sedikit banyaknya oleh gagasan pemikirannya sepupunya Warokoh. Dan ia pun sering berbagi cerita dengan Warokoh mengenai kebenciannya kepada berhala-berhala dan kebodohan-kebodohan orang-orang yang menyembah berhala itu. Dan mereka berdua ini, Warokoh dan Khadijah, sepupu-sepupu ini tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Tuhan. Seperti Warokoh dan anggota-anggota lainnya. Teman-temannya Warokoh juga tidak menyekutukan Allah. Nah, Khadijah adalah pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Khadijah adalah seorang penganut aliran yang mempercayai pada satu Tuhan. Walaupun Khadijah dan Warokoh ini bukan umatnya Nabi Ibrahim, tapi kan setelah Nabi Ibrahim masih ada lagi nabi-nabi selanjutnya kan? Tapi mereka mempercayai kitabnya Nabi Ibrahim, mempercayai ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, Khadijah sendiri tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia. Saat dewasa, ia menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Ia dikenal dengan sebagai seorang yang teguh dan cerdik dan memiliki perangai yang baik, yang luhur, baik hati, bijaksana, dan cerdas juga karena kan pebisnis ya. Jadi pebisnis itu memang harus cerdas gitu. Kalau enggak nanti kena tipu-tipu. Nah, karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati pada Khadijah. Banyak yang kagum gitu sama kemuliaannya Khadijah. Sementara saat itu kan krisis wanita nih, karena wanita itu dijadikan sebagai hewan, dijadikan sebagai bukan manusia gitu ya. Nggak ada mulia-mulianya, rendahan, bahkan seperti binatang diperjualbelikan. Nah, tapi ada satu wanita yang cemerlang, yang seperti berlian, kedudukannya tinggi, hartanya banyak. Nah, inilah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Pada mulanya Khadijah dinikahi oleh Abu Halah bin Nabashi al-Tamimi yang membuahkan dua orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Jadi Bunda Khadijah pertama kali menikah bersama Abu Halah, bapaknya Halah nih. Bapaknya Halah. Nama anaknya dari mereka berdua, dari Abu Halah ini adalah Halah dan Hindun. Nah, ketika Abu Halah wafat, dia dinikahi oleh Atiq bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi hingga beberapa tahunnya sampai akhirnya mereka bercerai. Nah, dari suaminya yang kedua ini, Khadijah memiliki seorang anak lagi bernama Hindun lagi. Hindun menikah dengan sepupunya sendiri bernama Syafi bin Umayyah bin Aid al-Makhzumi. Keturunan Khadijah dari pernikahan keduanya ini sempat tinggal di Madinah dan sering disebut sebagai Bani Tahirah yang berarti keturunan wanita yang suci. Zaman dulu itu masih biasa ya, masih biasa menikah dengan sepupu. Karena sampai sekarang juga sebenarnya boleh sih menikah dengan sepupu, cuman agak aneh aja gitu kalau menikah dengan sepupu. Tapi boleh, nggak apa-apa nikah sama sepupu. Boleh-boleh aja. Makanya kita juga tidak boleh membuka aurat di depan sepupu kita, karena sepupu itu bisa menjadi calon suami kita atau calon istri kita gitu. Bisa dinikahin. Dari suami pertama, Khadijah memiliki dua anak, yaitu Hindun dan Halah, seperti yang sudah disebutkan. Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah. Ia adalah anak tiri Rasulullah, saudara tiri Fatimah. Ya, Rasulullah kan nanti kemudian kan menjadi suaminya Khadijah. Berarti anak-anaknya Khadijah jadi anak tirinya Rasulullah, yaitu Hindun dan Halah tadi. Hindun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mampu mengungkapkan pemikirannya dengan bahasa yang indah dan menawan. Orangnya santun. Hindun hasil dari ajarannya Rasulullah ini, bapak tirinya. Teman-teman, aku masih online gak sih nih? Coba coba diapain di komen. Akunya masih online nggak? Aku udah balik lagi apa belum? Aku masih ada nggak nih? Halo teman-teman.
Assalamualaikum teman-teman, akunya masih online tidak ini? Masih ya? Akunya masih online ya. Kita udah mau selesai nih sebentar lagi. Mau nanya apa benar jika kita menghindari pertikaian, jaminan rumah di pinggir surga itu benar? Bukan di pinggir surga ya? Aku pernah pernah ingatnya begini. Siapa yang menghindari perdebatan walaupun dia benar, perdebatan itu berarti bukan diskusi ya. Kalau diskusi itu kan dua-duanya kepala dingin ya. Jadi kalau siapa yang paling benar bisa menerima argumen orang yang lebih benar gitu. Siapa yang kurang tepat bisa menerima argumen orang yang lebih benar gitu. Nah, tapi kalau perdebatan itu mau kita benar ataupun kita salah, nggak akan pernah terjadi titik tengah gitu. Jadi Allah bilang, aku lupa itu di hadis, itu kayak di hadis deh, bukan di Al-Quran ya. Allah bilang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, maka Allah akan menjaminkan dia memiliki rumah di surga. Memiliki rumah di surga. Aku pernah dengar kayak gitu. Karena apa? Karena perdebatan itu nggak akan ada yang bisa dipengaruhi gitu. Misalnya aku bilang, ya ini harus gini-gini. Nah, orang yang itu ngotot juga harus begitu-begitu-begitu. Jadi mau dilanjutin sampai kapanpun, sampai lebaran pun, itu nggak bisa kita mempengaruhi pemikiran orang tersebut. Jadi sia-sia lah gitu. Beda sama diskusi ya. Kalau diskusi, selagi orang itu masih punya akal sehat, emosinya juga stabil, kita pun punya akal sehat, kita pun mau menerima. Kalaupun kita yang kurang tepat gitu, kita mau menerima. Nah, itu baru namanya diskusi. Disitulah kita bisa memasukkan dakwah, memasukkan motivasi. Disitulah, di diskusi itulah kita tidak perlu meninggalkan diskusi tersebut walaupun beda pendapat gitu. Tapi kalau perdebatan itu emang sama-sama ngotot dua-duanya. Emang sama-sama harga mati lah, harga mati. Nah, itu kalau kita tinggalin itu hal-hal yang sia-sia kayak gitu, kita juga menurunkan ego kita untuk meninggalkan itu. Kita juga berperang, berjihad di dalam diri kita untuk nggak apa-apa deh saya terlihat kalah, nggak apa-apa deh saya meninggalkan forum itu, meninggalkan perdebatan itu, karena nggak ada gunanya juga, sia-sia juga, dan Allah menjanjikan surga bagi siapa yang bisa melawan egonya sendiri untuk meninggalkan perdebatan itu gitu. Dan tapi surganya di sini bukan cuma-cuma seperti ya kita boleh melakukan hal lain, kejahatan lain. Ya misalnya Allah bilang dapat jaminan surga nih kalau meninggalkan perdebatan, ya udah saya debat aja terus saya tinggalin. Terus saya melakukan kemaksiatan lain, ya bukan seperti itu juga. Tapi kita meninggalkan perdebatan ini kita dapat pahala besar maksudnya gitu, dan Allah menjanjikan rewardnya itu adalah rumah di surga. Tapi syaratnya kita memang harus menjadi orang yang soleh juga, menghindari maksiat, terus menjalani yang wajib-wajib, itu syarat untuk masuk surganya ya. Sebenarnya syarat untuk masuk surga yang penting Allah ridho lah sama kita. Tapi cara kita mendapatkan ridho itu kan dengan menjalani kewajiban dan menjauhin larangan gitu ya. Dan menghindari debat, meninggalkan debat, walaupun kita benar, itu adalah termasuk jihad untuk melawan ego kita, karena kita merasa benar nih, tapi kita Allah suruh ninggalin debat aja, ya udahlah kita tinggalin aja, dan Allah jamin itu gitu. Kan meninggalkan perdebatan itu kan berat juga ya, karena kita punya ego di situ. Kalau Allah nggak kasih iming-iming, ya mendingan saya tetap ada di debat itu dong, otot dong gitu. Jadi em, memang iya, aku tahu hadisnya tuh. Aku pernah dengar maksudnya hadisnya. Tapi untuk eh, hadisnya itu teksnya seperti apa, hadis riwayat siapa, itu nanti kita cari bersama ya, teman-teman. Jadi memang benar menghindari pertikaian, menghindari debat, menghindari clash, walaupun kita benar itu dapat jaminan surga. Semangat. Terima kasih Kak Imicu sudah mengirim mawar. Kita udah live dari jam berapa tadi ya? Jam 4 ya. Dan sekarang udah mau maghrib.
Tapi aku lanjutin dulu sebelum azan. Jadi aku tadi janjinya sampai sampai azan ya, teman-teman. Tadi keganggu juga, kepotong juga sama ada tukang paket nelpon, ada Rafael nangis. Oke, kita next lagi. Masih di masa kecilnya, masih di perkenalan sama Bunda Khadijah. Tadi aku sampai mana ya? Di telepon-telepon kurir tadi. Jadi aku break sebentar. Oh, tadi ngomongin tentang anak-anaknya Khadijah dari sebelum menikah sama Rasulullah. Jadi Khadijah ini memiliki beberapa anak dari dua suami sebelum Rasulullah. Suami pertama Abu Hala punya dua anak, Hala dan Hindun. Terus Khadijah menikah lagi dengan eh, Atiq, Atiq bin Aid itu sampai cerai mereka memiliki satu anak namanya Hindun lagi. Kayaknya hobi ya namain anak Hindun. Mungkin artinya bagus ya. Aku belum tahu nih arti Hindun itu apa. Nah, Khadijah ini menikah kan sama Rasulullah pada akhirnya menikah sama Rasulullah sampai sampai Khadijahnya itu meninggal di pangkuannya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ketika menjadi suaminya Bunda Khadijah, Rasulullah udah punya tiga anak tiri nih, yang Rasulullah asuh. Tiga anak tiri ini berakhlak mulia, menjadi wanita yang eh, indah tutur katanya, menawan, akhlaknya mulia yang diasuh sama Rasulullah ini. Nah, setelah cerai dari suaminya yang kedua, banyak dari kalangan orang-orang penting Quraisy yang ingin menikahi Khadijah, karena Khadijah ini adalah mutiaranya, berliannya dari bangsa Mekah. Karena saat itu wanita itu sedikit, sekalinya ada pun jadi budak ya karena dibunuh-bunuhin dari bayi. Dan kalaupun dipertahankan jadi manusia dewasa itu nggak berharga lah, jadiin budak. Salam kenal dari Caringin Bogor, terus berdakwah Ustazah, semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Jangan lupa tap-tap layar ya, tap-tap layar. Hmm, banyak yang mau menikahin Khadijah dari kalangan orang-orang penting di kalangan Quraisy ini karena Khadijah itu udah kaya raya, cantik, pintar, bangsawan. Lamaran demi lamaran berdatangan, namun tidak satu pun diterima oleh Bunda Khadijah. Sibuk jadi businesswoman karena jadi bos perdagangan antar negara nih. Perdagangan antar negara, Bunda Khadijah yang jadi bosnya. Banyak kurirnya yang pergi ke Yaman sama Syria, barangnya dari Mekah. Tadi kita udah ceritain sebelumnya ya. Banyak yang ngelamar, tapi nggak ada yang diterima. Banyak di antara mereka yang ngelamar itu dari kalangan golongan bangsawan dan hartawan. Ustazah mau nanya jaminan pinggiran surga jika kita menghindari pertikaian, benar Ustazah? Iya tadi udah aku jawab, baru baru gabung lagi ya tadi ya Kak Fajarnya ya. Jadi udah aku jawab sih, benar benar benar. Karena itu em, hal yang sia-sia ya. Kalau kita bertikai, kalau kita berdebat itu hal yang sia-sia karena nggak ada titik tengahnya juga sama orang yang sama-sama ego. Mendingan kita mengalah dan dapat jaminan surga deh. Tadi aku udah jelasin juga sebelumnya, nanti kalau misalnya mau dilihat lagi, salam dari Jogja, Kak. Waalaikumsalam, Jogja. Kita lanjut ya. Bener ya tadi hadisnya itu, kita dapat jaminan surga, tapi kita memang harus soleh juga, bukannya kita orang yang jahat, terus kita cuman menghindari pertikaian, tiba-tiba pengen surga, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak gitu juga ya. Banyak yang ngelamar Bunda Khadijah dari kalangan bangsawan, hartawan, ya pasti sesama memantaskan diri juga lah ya. Nggak mungkin juga ucuk-ucuk orang yang eh,
dari kalangan bawah banget mau ngelamar Bunda Khadijah, nggak sefufu juga. Nah ini yang ngelamar dan yang ditolak itu memang hartawan juga, sama-sama hartawan, tapi Bunda Khadijah nggak mau juga. Khadijah memprioritaskan perhatiannya untuk mengurusin perniagaan atau bisnis. Jadi sibuk berbisnis nih, nggak penting deh cinta-cintaan lagi saat itu bagi Bunda Khadijah. Karena udah pernah ditinggal meninggal, pernah ditinggal cerai juga, mungkin udah agak mungkin break dulu lah dari lelaki-lelaki gitu. Walaupun banyak yang ngelamar dari kalangan hartawan. Kalau emang Bunda Khadijah ini orangnya materialistis, ya untuk memperbanyak kekayaannya ya sama hartawan langsung diterima lah sesama hartawan gitu. Ya mungkin trauma. Hai kak, aku lagi sakit, doain ya biar cepet sembuh kakak. Kakak ini cowok apa cewek ya? Kalau cowok, syafakallah, semoga Allah sembuhkan, angkat penyakitnya. Kalau cewek, syafakillah, semoga Allah angkat penyakitnya. Cewek, oh iya, syafakillah ya kak. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah gugurkan dosanya. Kalau emang dosanya dikit, Allah naikkan derajatnya. Kalau emang orang soleh, amin, amin ya rabbal alamin. Terus Allah kasih kesabaran, jadi hatinya makin luas. Allah tambahin keimanan. Dalam sakit itu kita banyak bisa merenung sih, teman-teman. Amin, amin. Terima kasih kak, sama-sama. Sembuh ya. Nanti kalau sembuh tetap lihat-lihatnya yang dakwah-dakwah ya. Nah, Bunda Khadijah fokus sama bisnisnya, bisnis antar negara loh ini. Bukan sekali dua kali pemuka kaum Quraisy mencoba mempersunting dirinya, tapi pilihannya justru jatuh pada seorang pemuda bernama Muhammad. Ya bisa dibilang anak-anak lah ya, karena beda 15 tahun ya, bukan anak-anak sih, remaja gitu lah ya. Tapi pilihannya justru jatuh pada seorang pemuda namanya Muhammad. Ya iyalah ya, siapa juga yang gak jatuh cinta sama Rasulullah. Dari Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul pun, belum yang apa, kejadian gua Hiro itu belum belum ada pun, Rasulullah tuh dari kecil itu udah mengambil perhatian banyak orang karena ketampanan yang menyejukkan, kebaikannya, tutur katanya, kejujurannya, pokoknya semuanya, bahkan cewek apapun ataupun cowok itu suka bergaul dan berkomunikasi sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Makanya Khadijah jatuh cintanya sama beliau nih, sama Rasulullah. Masya Allah ya. Pemuda yang mengenal harga dirinya dan tidak tergiur oleh kekayaan dan kecantikan. Karena Rasulullah juga menjaga diri ya, walaupun belum menikah, Rasulullah juga menjaga diri. Selain harta peninggalan dari orang tua yang diwarisi oleh orang tuanya Khadijah, peninggalan harta dari para suaminya pun sangat banyak. Jadi dua suaminya Khadijah ini memang orang kaya juga. Orang tuanya Khadijah juga orang kaya. Pokoknya emang bergelimang, emang circle-nya itu circle-circle kaya gitu. Memang bangsawan, hartawan lah circle-circle-nya Khadijah ini. Nah tiba-tiba ada pegawai nih, pegawai satu, pegawainya Khadijah, anak muda, baik hati, lembut, menunjukkan pandangan lah ya. Makanya jatuh cinta itu sama pegawai. Masya Allah. Aku ketawa bukan ngeledek Rasulullah ya, cuman kayak ngebayangin ada visualnya aja di benak aku gitu. Nah, kalau saja Khadijah bukan wanita yang cerdas, maka harta yang diwarisinya tidak akan bertahan lama, pasti hura-hura, pasti foya-foya. Namun sebaliknya, Khadijah ini cerdas dan harta itu dijalankan untuk berdagang sehingga mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Bosku jualan cilok jatuh cinta juga sama pegawainya, Kak. Masa iya? Iya, alhamdulillah lah. Kalau jatuh cintanya berakhir ke pernikahan, alhamdulillah. Cara hindarin pacaran gimana? Cara hindarin pacaran ya. Umurnya berapa nih? Kalau umurnya udah umur-umur siap nikah, cari yang serius langsung nikahin. Cari yang serius, bener-bener fixin, bener-bener diteliti banget orangnya tuh cocok banget sama kita dari vibes-nya, frekuensinya, sefrekuensi lah gitu.
ilmu-ilmunya, dari cara ngomong, cara cara menanggapin cerita kita. Umur 27, cowok ya kalau Fajar ya. Umur 27 udah siap nikah lah tuh, insya Allah. Carilah yang apa ya, yang sefrekuensi, nyambung diajak ngobrol, sama-sama bisa memenuhi love language-nya. Misalnya love language-nya suka dipuji, ya tanya sama itu calon pengantinnya, dia sukanya diapain. Kalau nggak cocok nanti ada aja masalah, berantem berantem. Supaya jangan jangan pacaran, tapi carinya baik-baik, carinya benar-benar, jangan sampai udah keburu sah tahu-tahu nggak cocok. Gitu ya, Abang Fajar. Lanjut, kita lanjut nih ngomongin bos sama pegawai tadi nih. Nah, jadi Khadijah, karena kan ada ya tipe orang kaya yang memang ya udah hambur-hamburin aja uangnya, foya-foya aja, nggak usah kerja, ngapain gitu kan, kerja kan masih banyak duitnya, masih segunung-gunung gitu. Ya udah, mendingan foya-foya aja, capek kali kerja-kerja bisnis-bisnis gitu kan. Nah, tapi tipenya Khadijah ini yang memang mentalnya mental orang kaya, bukan menghabiskan dan mengkonsumsi uang itu secara membabi buta gitu ya, tapi justru malahan em, menggandakannya lagi dengan kecerdasannya, menggandakan lagi dengan kecerdasannya, dan juga beliau memang hobinya sedekah, menyantuni janda, orang miskin, menyantuni gadis-gadis yang susah untuk menikah, disantunin tuh, dibantuin biaya nikahnya sama Bunda Khadijah. Memang best banget lah orang kaya yang satu ini. Makasih Kak Emisha sudah menyukai live. Terus Khadijah juga tidak membungakan harta kekayaan dengan menjadi rentenir, mumpung banyak duit nih bisa dipinjemin ke orang susah nih, nanti kembalikinnya berkali lipat, tuh riba tuh namanya. Tapi Khadijah nggak ngambil cara-cara yang instan kayak gitu, cara-cara kekayaan instan, mencekik orang miskin, tapi malahan importir, apa sih, eksportir ya, eksportir apa importir ya, lupa aku, yang mengimpor barang dalam negeri keluar gitu, ekspor ya. Di zaman sekarang masih ada nggak ya wanita yang seperti Khadijah? Kalau kata Rasulullah, demi Allah aku tidak pernah menggantikan nih, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah nggak ada nih yang lebih baik dari Khadijah. Itu Rasulullah yang bilang tuh. Nggak ada yang, demi Allah tuh bersumpah, demi Allah Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Bahkan setelah Khadijah meninggal, istri-istri Rasulullah pun dibilang tidak ada yang lebih baik dari Khadijah sama Rasulullah. Jadi apalagi wanita zaman sekarang, wanita zaman now, masih jauh lah. Tapi kita mencoba menjadi fansnya Bunda Khadijah. Amin. Semoga sedikit banyak. Makanya kita baca buku ini supaya kita kenal nih, walaupun gak kenalan secara langsung, setidaknya kita kenal bagaimana beliau hidupnya itu seperti apa. Amin. Semoga kita bisa lah. Rasulullah juga bilang kita akan dibangkitkan bersama apa yang kita cintai. Jadi kalau kita mencintai Bunda Khadijah dan kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita dibangkitkan dengan kelompok orang-orang yang juga fans sama beliau berdua gitu. Amin amin. Udah jam 5.42 nih. Kalian udah azan apa belum di tempatnya? Aku doain ya, semoga yang belum nikah cepat nikah. Kayak Abang Fajar tadi. Jadi nggak pusing-pusing menghindari pacaran, pacaran halal aja udah sekalian. Terus sampai mana tadi kita ya? Sampai mana nih? Bentar ya. Khadijah menjadi pebisnis yang sibuk mengelola dan mengembangkan usaha-usahanya yang sudah meluas hingga ke luar negeri. Dengan berdagang, Khadijah mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Bahkan diceritakan bahwa ia mempunyai 80.000 unta yang terpencar di berbagai pelosok negeri. Di setiap pelosok ia memiliki harta, seperti di Mesir, Ethiopia, Habasyah, dan daerah-daerah lainnya. Jadi misalnya kayak di Indonesia kita visualisasi, kita gambarkan lah di dalam benak kita, di Jogja dia punya rumah sama mobil,
Di Bandung dia punya rumah sama mobil, di Riau dia punya rumah sama mobil. Saking banyaknya. Ini ada 80.000 unta loh. Unta itu seharga mobil ya, teman-teman. Unta itu seharga mobil. Tergantung dari besarannya unta itu, dari jenisnya. Ada unta yang paling mahal itu unta merah namanya. Itu katanya seharga mobil gitu. Aku sih belum pernah beli onta ya. Tapi kita cek deh harganya nanti di Google. Harga onta gitu ya. Apalagi coba harga onta merah tuh. Nah ini punya 80.000 onta. Berarti anggap aja punya 80.000 mobil gitu. Saking kayaknya. Bunda Khadijah. Masya Allah. Masya Allah. Makasih Kak anak Sultan sudah menyukain live. Masya Allah, doain saya juga ya Ustazah, semoga secepatnya nikah bareng orang yang disayang yang dan dicintain. Amin amin ya rabbal alamin. Dia aku lewat-lewat ke jangan lewat-lewat apa? Mana cuma pakai celana begitu. Astagfirullahaladzim adik aku itu. Amin ya Kak I miss you. Semoga segera segera nikah, segera dapat pahala-pahala nikah bersama orang yang disayang dan dicintai. Amin. Siapkan nafkahnya, siapkan mentalnya, harus sabar menghadapi wanita, terus siapkan juga ilmu-ilmu pernikahan, gimana laki-laki itu di mulut laki-laki di mulut laki-laki itu ada kata talak itu jangan sampai keluar walaupun istrinya itu ngambek-ngambekan terus ya, sabar ya. Ini udah mau maghrib teman-teman, kita satu bait lagi lah ya. Sebagai perempuan yang dikenal terjaga akhlaknya, yang mulia, Khadijah sangat berhati-hati dalam berbisnis. Ia membangun jaringan bisnis dengan modal kepercayaan. Jadi Khadijah ini apa ya namanya kepercayaan itu ada trustnya, trust. Jadi lawan-lawan bisnisnya Khadijah itu memang percaya. Jadi apa ya? Pelanggan loyal lah, pelanggan loyal. Oke, makasih Zaza, Ustazah. Sama-sama. Hmm, membangun modal kepercayaan. Jadi memang Bunda Khadijah ini tidak asal dapat untung terus tipu-tipu lah, terus barangnya itu buruk lah. Ya udah sekali jual aja barangnya buruk terserah deh kualitasnya gimana. Tapi memang membangun kepercayaan untuk bisnisnya jangka panjang gitu. Masya Allah, pinter banget ya. Akhlak yang luhur dalam berbisnis ini ternyata sangat membantunya dalam mengembangkan relasi kerja. Banyak yang percaya, orang juga pasti promoin barangnya beliau karena memang kualitasnya bagus, terpercaya gitu kan. Nah, selain julukan At-Tahirah atau wanita suci, Khadijah juga mendapat julukan Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Walaupun nggak ada ratu-ratuan ya, nggak ada sistem monarki, nggak ada sistem raja-rajaan, tapi ini julukan aja, julukan dari orang-orang sekelilingnya Khadijah, Ratu Mekah dan Ratu Quraisy, saking kayanya, saking mulianya, dan saking baiknya. Banyak sih orang kaya tapi sombong, banyak sih orang kaya tapi ya akhlaknya nggak mulia gitu. Tapi ini udah kaya, mulia, luhur, suka bantu-bantu dermawan gitu kan. Nah, inilah pertama kali dalam sejarah Arab seorang wanita yang hidup pada zaman kebodohan, zaman jahiliyah, mendapatkan sebutan Ratu Mekah, mendapatkan sebutan ke yang baik-baik gitu. Oke, teman-teman, sampai situ dulu ya kita. Nanti aku download ini videonya, aku taruh di YouTube aku. Kalau kalian mau nonton fullnya, nanti aku taruh di YouTube ya. YouTube aku namanya sama nih ke TikTok aku, Arini Indi Khair. Selamat menonton. Aku akhiri dulu ya, nanti kita live lagi, kita lanjutin cerita-cerita tentang kisah Khadijah dan kisah romantisnya Rasulullah. Assalamualaikum teman-teman. Semoga berkah. Dadah.